Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selamat pagi sobat. Di pagi yang indah dan cerah ini, Masya Allah, Pak Ahmad ingin mengajak kawan-kawan untuk sedikit mengintrospeksi diri. Sama-sama dengan Pak Ahmad, khususnya Pak Ahmad, kita bersama sedikit bermuhasabah diri. Bagaimana perjalanan hidup kita sampai saat ini, sampai seusia ini. Bagaimana nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar kepada diri kita. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya udara, oksigen yang kita hirup. Dari mulai kita lahir sampai seumur sekarang, oksigen itu merupakan suatu anugerah, nikmat yang luar biasa. Kita lihat bentang alam, pohon-pohon yang menghasilkan oksigen untuk kita hirup, untuk kita bernafas. Kita diberikan nikmat yang lain seperti cahaya matahari, anugerah siang hari, dan anugerah pada malam hari. Di surat Al-Qasas ayat 71-73 itu dijelaskan bagaimana Allah menciptakan siklus perputaran waktu mulai dari siang sampai malam hari. Coba bayangkan sobat, bagaimana jika Allah hanya menciptakan siang hari saja? Atau sebaliknya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kita waktu malam hari saja, gelap gulita? Sejenak kita berpikir, Allah menciptakan siang hari agar kita bisa beraktivitas, mencari nafkah, sekolah, bekerja, kuliah, dan aktivitas apapun yang bernilai positif dan ibadah. Bagaimana kalau sepanjang hari Allah menciptakan terang benderang, penuh dengan cahaya, dan sebaliknya Allah menciptakan malam hari gelap agar kita bisa beristirahat dari aktivitas sehari kita saat pada siang hari, sehingga kita memulihkan tenaga kita. Dan alhamdulillah bagi sobat yang melaksanakan sepertiga malamnya dengan ibadah, tahajud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu merupakan nikmat yang tidak terukur. Bagaimana kita nikmat akan beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kasih-Nya, meminta pertolongannya. Itulah salah satu wujud syukur terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan ibadah kepadanya dan menjauhi semua larangannya. Jadi sekarang kita putar ceritanya. Allah telah memberikan banyak sekali nikmat. Bayangkan jika nikmat itu sedikit saja dicabut dari Allah. Allah hentikan kita bernapas. Jangankan 1 menit, 5 detik saja Allah cabut nafas kita, atau beberapa detik. Bukan main ya. Kita lihat orang yang punya penyakit seperti penyakit asma, bronkitis, penyakit paru kronis, bagaimana sulit mereka untuk bernafas, infeksi saluran pernapasan akut dan sebagainya. Itu Allah mencabut sedikit saja nikmatnya, sedikit sekali. Jadi atas nikmat yang luar biasa ini, yang Masya Allah
luar biasanya. Apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang telah kita berikan? Kita tahu, kita sebagai seorang muslim itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jika perintahnya tidak kita lakukan, itu merupakan suatu perbuatan yang maksiat, yang Allah tidak sukai. Contoh paling pentingnya dalam hidup kita adalah pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu khususnya. Apakah kita sudah sholat tepat pada waktunya? Ketika azan dikumandangkan, kita untuk segera dengan penuh semangat, dengan penuh keimanan, untuk segera datang ke masjid atau segera melaksanakan ibadah sholat. Apakah kita sering melalaikannya, menunda-nundanya? Sebentar lagi sibuk, lagi ada tamu dan sebagainya, dengan kesibukan duniawi, atau bahkan tidak sama sekali kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, hanya seminggu sekali, Jumat saja, atau bahkan setahun sekali atau 2 tahun sekali, Idul Fitri dan Idul Adha. Tentu tidak. Kita harus wajib untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Banyak sekali, termasuk saya sendiri ya. Ini ibarat kalau kita memberikan suatu saran, berbagi cerita, itu sama dengan kita melempar bola ke arah dinding. Jadi bola itu saya berharap bisa mantul ke saya lagi. Jadi mari sejenak kita bermuhasabah, kita introspeksi. Apakah kita telah melaksanakan perintah yang Allah anjurkan kepada kita? Untuk itu sobat, maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Begitu banyak nikmat karunia, rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan khususnya, nikmat waktu, nikmat umur, nikmat iman dan Islam. Itu yang paling utama, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kalau kita banyak waktu, tapi Allah cabut kesehatan kita, Allah cabut sedikit kenikmatan sehat kita? Bagaimana kita sehat, tapi kita tidak punya waktu untuk ibadah? Kita puasa bolong-bolong, kita tidak berzakat, tidak berinfak, tidak bersedekah. Banyak waktu, tapi tidak sempat untuk melaksanakan ibadah. Atau sebaliknya, jadi nikmat mana lagi yang kita dustakan? Begitu banyak Allah telah memberikan nikmat yang mungkin itu tidak terbatas, karena Allah maha segalanya, maha penuh cinta, maha kasih, maha penyayang. Bahkan semua makhluk yang berhidup di dunia ini itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi semua makhluk, tumbuhan, hewan, muslim, non muslim, apapun itu, semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sobat, di video kali ini Pak Ahmad mengajak untuk kita kembali mengintrospeksi diri kita masing-masing, khususnya Pak Ahmad sendiri. Apa yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus total dalam memberikan amal ibadah kita. Kita harus lebih kuat, lebih push, harus terus meningkatkan agar amal ibadah kita tuh selalu mengalami peningkatan. Dan bagi sobat yang alhamdulillah
sudah istiqomah dalam beribadah, itu terus kita pertahankan bersama. Karena hanya itulah tugas kita di dunia ini. Kita diciptakan, dilahirkan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Hanya satu golongan yang tidak ibadah, yaitu setan. Jadi apapun makhluk di muka bumi ini, khususnya manusia, itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh, berbuat baik sesama. Hanya itu tugasnya. Soal perihal yang lain, rezeki dan lain-lain, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah memikirkannya, karena alam semesta ini berjalan dengan perlahan, dengan lembut, dengan irama yang stabil. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, perlahan sesuai dengan waktunya akan tenggelam di ufuk barat. Begitu juga hidup. Tidak perlu kita mengejar dunia ini, hal-hal duniawi, karena semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa keras pun kita mencoba, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibadah itu harus selalu ditingkatkan. Oke sobat, mari kita bersama-sama untuk senantiasa beriman dan bertakwa. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Dan insya Allah kita akan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Mati dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ahmad mohon maaf jika ada penyampaian Pak Ahmad yang salah, dan kepada Allah Pak Ahmad mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.